Halo sahabat YouTube SCC PJOK. Di video kali ini saya akan berbagi kembali tutorial bagaimana cara mengatasi atau meredakan cedera ankle yang terjadi pada salah satu peserta didik saya atau murid siswi saya yang kebetulan cedera ankle ini dialami ketika bermain basket. Jadi di awal kejadian murid saya ini bermain basket saat ketika sudah melakukan shooting dengan lompatan dan tumpuan kakinya tidak pas, tidak tepat sehingga terkilir. Dan cederanya di sebelah kaki kiri teman-teman. Jadi penanganan saya terlebih dahulu itu saya memijat di area betis seperti ini ya, betis bagian luar. Karena kalau kita langsung memijat di area yang sakit atau di ankle pergelangan kaki, maka berdampaknya akan lebih besar dan akan lebih sakit. Biasanya keesokan harinya akan terjadi bengkak. Sehingga pada itu saya memijat terlebih dahulu di area betis bagian luar. Teman-teman bisa lihat, saksikan seperti yang ada di video. Jadi beberapa pengalaman saya yang sudah karena memang saya spesialisnya di saraf ya, tetapi juga untuk menangani cedera semacam ini saya juga bisa, baik itu ankle maupun knee, hamstring ya, dan seterusnya. Saya memulai pijat seperti yang ada di video. Saya terlebih dahulu memijat di area betis bagian luar. Biasanya ini berkaitan sama otot besar untuk melakukan gerakan aduksi dan abduksi gitu ya, atau naik turun menggerakkan pergelangan kaki. Nah teman-teman bisa lihat bagaimana cara saya memijat dari bawah ke atas. Kita juga bisa memperhatikan bagaimana kondisi pasien. Jika terlalu sakit kita bisa mengurangi tekanan pijatnya. Jika pasien tidak merasa sakit maka kita tambah sedikit power atau kekuatan pijatnya. Jadi yang perlu diperhatikan di sini, jangan sekali-sekali memijat di area yang sakit karena akan berdampak buruk ke depannya. Setelah selesai memijat di area betis, baik itu dalam maupun luar, sekarang saya memijat di area tempurung kaki dan di area pergelangan kaki. Ini pun kita memijatnya jangan terlalu kuat teman-teman. Pelan saja menyesuaikan karena ini juga baru saja terjadi cederanya sehingga gampang untuk mempercepat pemulihan cedera ankle. Berbeda yang sudah lebih dari 24 jam, hari ketiga keempat ini biasanya bengkak dan kita perlu ekstra hati-hati untuk memijatnya. Dan biasanya saya tidak memijat di area di pergelangan kakinya karena dampaknya lebih parah lagi nantinya teman-teman. Nah, setelah kita cukup memijat di area tempurung kaki, kita kembali lagi di area betis atau dan di area bagian dalam ataupun luar. Teman-teman bisa perhatikan bagaimana cara saya memijat. Biasanya kalau di awal seperti ini baru-baru ya 1 jam 2 jam cedera lebih cepat penanganannya teman-teman. Jadi kita lebih lebih paham dan lebih cepat menanganinya sehingga dampaknya tidak terlalu besar. Dan sebenarnya kita fokuskan kalau cedera ankle ini kita fokuskan di area betis ya teman-teman, betis bagian luar itu ya, sampai pijat ke atas tepat di bawah lutut. Itu biasanya di situ ketariknya di situ. Kalau kita bisa merelaksasi otot besarnya di area situ maka ankle ini akan cepat segera pulih teman-teman ya. Jadi kita awali memijat itu dari bawah ke atas dulu. Kemudian kita lanjutkan setting dengan menekan ke depan dan ke bawah seperti ini ya teman-teman ya.
Oke, setelah saya tadi meminta anak atau murid saya untuk eh, mencoba berjalan, katanya lebih baikan, lebih enteng, lebih ringan. Maka dari itu kita tambahkan lagi pemijat di area tepat di area atas pergelangan kaki ini teman-teman. Ya, lihat. Oke, kemudian di area eh, tumit bagian sebelah luar, ya, sebelah samping, samping luar. Oke, dan juga kita pijat lagi di area tempurung kaki. Jadi pengulangannya ya tergantung dari kondisi pasien itu sendiri teman-teman. Baik itu masih cedera baru atau lama, kita sesuaikan dengan kondisi pasien sehingga tidak merasa kesakitan. Dan begitu saja teman-teman, teknik pijat menangani ankle, semoga ini berguna dan bermanfaat. Teman-teman bisa ikuti video saya selanjutnya terkait ilmu pijat maupun tentang ilmu pendidikan jasmani. Begitu teman-teman ya. Jadi pengulangan sangat penting, kita menyesuaikan. Kalau perlu ditambahkan ya seperti ada yang di video saya ini, tambahkan di area telapak kaki saja seperti ini dengan memijat dari atas ke bawah seperti ini teman-teman ya. Tergantung dari kondisi pasien.